Ya, shalom semua. Eh, ini kita memperingati paling tidak barusan kematian dan kebangkitan Kristus. Dan 40 hari ke depan kita akan mengalami memperingati kembali tentang naiknya Yesus ke sorga. Dan menurut saya selama 40 hari ada hal-hal yang menarik untuk diperhatikan. Ada sesuatu yang kalau kita dengan saksama perhatikan, menurut saya ada banyak hal yang kita bisa tarik pelajarannya dan kita bisa ambil. Dan untuk beberapa seri ke depan, saya akan bicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitaran kebangkitan daripada Kristus. Tetapi sebelum masuk, mari saya ajak Anda ke Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia, salah satu tugas sebenarnya, purpose, tujuan, fungsi mengapa Tuhan menciptakan manusia. Tuhan hanya menciptakan manusia bukan sekedar rupa dan gambar Allah, menjadi representasi daripada Allah bagi seluruh ciptaan di muka bumi. Tetapi menurut saya Kejadian 2 ayat 15 merupakan salah satu tujuan yang cukup spesifik untuk kita angkat sebagai bagian dari mengapa Tuhan menciptakan manusia. Biasanya orang pendeta mengutip pada Kejadian 1 ayat 28, beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu dan berkuasalah. Tetapi kemudian gagal untuk melihat how to-nya, bagaimana cara untuk memenuhi tujuan yang Tuhan katakan dalam Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 2 ayat 15 menurut saya adalah cara Tuhan untuk membawa kita manusia ciptaannya untuk mengalami yang namanya mandat ilahi pada Kejadian 1 ayat 28. Dan disinilah salah satu fungsi yang sangat penting, bahwa manusia bukan hanya jadi rupa dan gambar Allah, representasi Allah bagi seluruh ciptaan, tetapi manusia diberi tugas untuk, Kejadian 2 ayat 15 berkata, mengusahakan dan memelihara taman itu. Alkitab berkata sesudah itu Tuhan mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Jadi menurut saya ini kata yang bagus sekali, bahwa kita manusia adalah orang yang dipanggil Tuhan, orang yang ditetapkan Tuhan untuk menjadi penjaga taman, kalau saya bisa bilang, orang yang dipanggil untuk mengusahakan dan memelihara. Jadi orang yang dipanggil untuk menjaga, dalam hal ini Taman Eden yang Tuhan percayakan kepada Adam dan Hawa, supaya mereka perluas. Sampai satu titik Taman Eden, gambaran dari hadirat Tuhan, bisa memenuhi seluruh bumi. Jadi Anda harus mengerti kenapa Tuhan berkata pada Adam dan Hawa, beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu dan berkuasalah. Anda harus mengerti apa yang harus dipenuhi, apa yang harus ditarik keluar, apa yang harus diperluas. Ya, jawaban sederhananya adalah taman di mana mereka hidup. Taman Eden adalah gambaran dari kehadiran Tuhan, pemerintahan Tuhan atas manusia di muka bumi. Dan inilah cita-cita Yesus sejak dari semula. Cita-cita Yesus terletak pada doa Bapa kami, di mana dia berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ketika Alkitab bicara soal sorga, dia bicara tentang kehadiran Tuhan, pemerintahan Tuhan di dalam kekekalan. Tetapi ketika Tuhan bicara soal kerajaan sorga, dia tidak bicara tentang sorga yang ada dalam kekekalan, tetapi dia bicara tentang kehadiran Tuhan dalam waktu, kehadiran Tuhan di muka bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bukan di mana-mana, bukan di sorga sana, tetapi di bumi sama seperti di sorga. Jadi tugas kita adalah menghadirkan benar-benar kerajaan sorga di muka bumi. Dan dalam bahasa perjanjian lama, salah satu bahasa perjanjian lama untuk kerajaan sorga di muka bumi adalah menjadi Taman Eden, menjadi paradiso, menjadi paradise, menjadi Taman Eden, taman kesukaan Tuhan.
Nah, sejak semula berarti Anda dan saya ini dipanggil untuk menjaga, mengusahakan, memelihara, untuk menata, untuk mengembangkan taman kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, pemerintahan Tuhan dalam hidup kita. Hanya kita menemukan dalam Kejadian pasal 3, Anda menemukan bahwa Adam dan Hawa dianggap gagal. Kalau saya mau bilang, dianggap gagal untuk mengembangkan, untuk menjaga taman ini. Sebab dalam Kejadian pasal 3 kita temukan bahwa ternyata ada ular yang masuk ke dalam taman itu, dan bukan hanya berhasil masuk ke dalam taman itu, tetapi ular tersebut kemudian berhasil untuk menggoda mereka dan membuat mereka menjadi tidak taat kepada Tuhan. Sejak hari itu, akibatnya konsekuensi dari ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Tuhan, akhirnya mereka harus terusir dari Taman Eden. Mereka harus dikeluarkan dari Taman Eden. Mereka akhirnya terdepak dari Taman Eden. Mereka terpisah dari Taman Eden. Konsekuensi dosa adalah kita kehilangan, kita terpisah dari kehadiran Tuhan. Kita terpisah dari persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita terpisah dari sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu konsekuensinya. Ketika seseorang, dalam hal ini Adam dan Hawa, gagal menjadi penjaga taman, penjaga hadirat Tuhan, penjaga kerajaan sorga di muka bumi, maka konsekuensi dari hal itu adalah mereka harus terpisah dari taman itu sendiri. Tetapi Tuhan punya kerinduan untuk mengembalikan sang penjaga taman, sang pengusaha taman, sang pemelihara taman, yaitu keturunan Adam, untuk selalu dikembalikan kepada Taman Eden itu sendiri. Dan dalam perjalanan sejarah kita menemukan bahwa pemilihan Tuhan terhadap Israel kemudian menjadi salah satu usaha atau salah satu hal yang Tuhan kerjakan supaya manusia, anak-anak Adam ini bisa dikembalikan ulang ke dalam Taman Eden. Itu sebabnya Tuhan menjanjikan kepada Israel tanah perjanjian. Dan bagi Tuhan dan bagi Israel itu sendiri, tanah perjanjian, tanah Kanaan dimaknai sebagai sebuah padang gurun yang Tuhan robahkan menjadi taman. Padang gurun yang Tuhan robah menjadi taman. Kalau Anda pergi ke Bilangan pasal 24, Anda akan melihat bahwa memang dalam nubuatan para nabi Anda akan menemukan bahwa gambaran tanah Kanaan, gambaran Israel memang kemudian digambarkan sebagai sebuah taman. Kalau Anda pergi ke nubuatan Bileam, walaupun Bileam mata duitan, tetapi waktu dia disuruh Raja Agag untuk mengutuk Israel, dia tidak bisa mengutuk Israel sebab dia mengatakan, aku hanya bisa mengatakan apa yang Tuhan perintahkan untuk aku katakan. Jadi apa yang diucapkan Bileam dalam Bilangan 24 sepenuhnya adalah berasal dari tangan Tuhan sendiri. Sehingga mulutnya tidak bisa mengucapkan sesuatu di luar dari kehendak Tuhan. Dan yang menarik adalah salah satu hal yang dikatakan oleh Bileam dalam Bilangan 24 ayat yang kelima, Bilangan 24 ayat yang kelima, dia berkata begini, Bilangan 24 ayat 5 dia berkata, alangkah indahnya kemah-kemahmu, tempat kediamanmu, hai Yakub. Yakub adalah Israel, sebab nama lain dari Yakub adalah Israel. Dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel, sebagai ayat 6, sebagai lembah yang membentang semuanya. Kemudian dia berkata, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Salah satu gambaran Bileam terhadap kediaman Israel, terhadap tanah Israel, terhadap tanah Kanaan, tiba-tiba dia berkata, oh Israel, tanah Kanaan adalah salah satu sebagai taman di tepi air. Jadi kembali lagi dia bicara tentang Tuhan mengembalikan Israel, umat yang terbuang, umat yang dikeluarkan dari taman, kali ini keturunannya dikembalikan ulang ke dalam taman. Itu kerinduan Tuhan. Oleh sebab itu,
Israel kemudian kita temukan dalam nubuatan para nabi memang digambarkan sebagai taman. Saya beri contoh misalnya paling banyak dalam Yesaya. Dalam Yesaya pasal sebentar. Yesaya pasal 51, Yesaya pasal 51. Yesaya 51 ayat yang ketiga. Yesaya 51 ayat yang ketiga. Tuhan lewat Yesaya berkata begini. Yesaya 51 ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Dia membuat padang gurunnya seperti apa? Taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Kembali lagi kita temukan dalam Yesaya 51 ayat 3, Yesaya kemudian menubuatkan bahwa Israel seperti padang gurun yang Tuhan roba menjadi taman Eden, taman Tuhan. Kalau Anda konsisten dengan Yesaya 58 ayat 11, Anda akan temukan Yesaya 58 ayat 11. Yesaya 58 ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti, kembali lagi muncul kata taman yang diairi dengan baik, yang seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Jadi Israel, tanah Kanaan dianggap sebagai taman Eden, taman di mana Tuhan memerintah. Israel dikembalikan ke dalam taman Eden dalam perbudakan Mesir, dibawa keluar, dikembalikan ke dalam taman Eden seperti Adam dipanggil, difungsikan, diberi tujuan untuk menjaga taman Eden, maka Israel akan menjadi penjaga terhadap pemerintahan Allah di muka bumi, kehadiran Allah di muka bumi. Tetapi kita tahu dalam cerita Alkitab bahwa Israel kemudian melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Adam. Apa itu? Israel berdosa. Dan akibat dari dosa Adam terusir keluar dari taman, Adam disingkirkan dari taman Eden, maka ketika Israel berdosa, maka Israel pun dibuang keluar dari tanah Kanaan yang hari itu disebut sebagai taman Eden, taman Tuhan. Israel harus dikeluarkan dalam pembuangan Babilonia, kemudian mereka dihancurkan oleh Assyria, Asyur. Israel mengalami pembuangan, makanya namanya kemudian exile. Mereka dikeluarkan, mereka dibuang. Kenapa? Berarti sama seperti Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden sebagai konsekuensi dari dosa mereka, maka Israel pun dikeluarkan dari Taman Eden, tanah Kanaan, sebagai konsekuensi dari dosa mereka. Tetapi Tuhan sama seperti yang sudah-sudah, Tuhan tetap mencari cara untuk mengembalikan ulang keturunan Adam ke dalam taman yang dia mau. Nah, kali ini saya bawa Anda kepada peristiwa Tuhan Yesus yang menjadi center dan pusat dari penafsiran-penafsiran kita. Yang menarik adalah Yesus mengalami beberapa taman dalam pelayanannya. Tetapi secara singkat cerita, menurut saya taman yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan Yesus adalah taman yang bernama Getsemani. Anda tahu dalam taman Getsemani, Tuhan Yesus kemudian mengajak 3 orang murid yang paling terpercaya. Matius 26 ayat yang ke-36. Matius 26 ayat 36 mulai. Di sana ada perikop taman Getsemani, sehingga saya nggak perlu susah-susah menjelaskan pada Anda bahwa Getsemani itu adalah nama dari sebuah taman. Jelas sekali perikop dari teman-teman penafsir Alkitab LAI sudah memberi keterangan kepada kita bahwa Getsemani adalah sebuah taman. Dan sama seperti Adam dipanggil untuk menjadi penjaga dari taman itu, Adam dipanggil untuk menjadi pengusaha, pemelihara taman itu. Sama seperti Israel dipanggil menjadi penjaga dari taman, maka Yesus memanggil murid-muridnya hari itu untuk menjadi penjaga dari sebuah taman. Dan kali ini taman yang dimaksud adalah taman versi mini, yaitu Taman Getsemani. Dan perhatikan apa yang terjadi.
Matius 26 ayat 36, maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus sertanya, maka mulailah dia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Perhatikan kalimat berikut. Tinggallah di sini. Di sini itu di mana? Di taman ini. Tinggallah di taman ini dan berjaga-jagalah dengan aku. Sama seperti Kejadian 2 ayat 15, Allah memanggil Adam, Allah menciptakan Adam, Allah memfungsikan Adam sebagai penjaga dari Taman Eden, penjaga dari taman hadirat Tuhan, penjaga dari taman hubungan yang intim dengan Tuhan, penjaga dari taman pemerintahan Allah di muka bumi. Menarik sekali Matius 26 ayat 38 kita temukan bahwa Yesus memanggil Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk kemudian masuk ke dalam taman Getsemani, dan kalimat yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka bertiga adalah, jadilah penjaga pada taman ini, berjaga-jagalah dengan aku. Jadilah penjaga atas taman ini bersama-sama dengan aku. Jadi kembali lagi kita menemukan bahwa panggilan menjadi penjaga taman tidak berhenti hanya pada Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh dalam dosa. Panggilan untuk menjadi penjaga taman tidak pernah berhenti hanya ketika Israel kemudian mengalami exile, pembuangan dari tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan sebab mereka melakukan dosa. Tidak. Di zaman Yesus kita menemukan bahwa panggilan itu bersifat personal ketika dia memanggil 3 orang muridnya dan menggambarkan mereka sama seperti Kejadian 2 ayat 15 untuk menjadi penjaga atas satu taman. Tetapi mari kita lihat hasilnya. Adam gagal untuk menjadi penjaga taman, Israel gagal untuk menjadi penjaga taman tanah perjanjian. Kita lihat apakah Petrus, Yohanes, dan Yakobus akan berhasil atau gagal menjadi seorang penjaga taman. Anda mungkin sudah bisa menebak. Ayat 39, maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu, Yesus kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Jadi mereka tidak berjaga-jaga. Mereka tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga? Kembali lagi kata berjaga, jaga, jadilah penjaga. Apakah engkau tidak bisa menjadi penjaga dengan aku 1 jam saja? Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kenapa? Kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dia kembali setelah dia berdoa, dia temukan 3 orang yang dia percaya, gambaran dari Adam di Taman Eden, gambaran dari Israel di tanah perjanjian Kanaan. Tiba-tiba dia temukan bahwa mereka sementara tertidur. Dan kemudian dia membangunkan mereka, dan dia berkata, ingat panggilanmu, ingat tujuan penciptaanmu. Engkau dipanggil, engkau diciptakan untuk menjadi penjaga. Engkau dipanggil untuk menjadi penjaga atas sebuah taman. Taman hubungan yang erat dengan Tuhan. Taman sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Taman di mana hadirat Tuhan itu ada. Taman di mana pemerintahan Tuhan itu hadir sebagai akibat dari kehadiran Tuhan. Jadilah penjaga. Kemudian dia berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Kembali lagi dia mengingatkan. Adam menerima perintah, usahakanlah dan peliharalah. Kemudian Petrus, Yohanes, Yakobus, Tuhan Yesus berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah. Dia marah kepada mereka dan berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Anda lihat, ada banyak orang seringkali menggunakan ayat ini sebagai alasan kalau mereka
Mereka berkata, ya manusia tidak sempurna, Pak. Ada ayat Alkitab, roh memang penurut, daging lemah. Saya berkata, benar, dalam Alkitab ada ayat yang berkata roh memang penurut, daging lemah. Tapi ayat itu diberi bukan untuk mentoleransi kegagalan kita, mentoleransi kesalahan kita. Ayat itu diberi justru sebagai teguran terhadap kesalahan yang kita buat. Yesus marah. Ayat itu bukan tanda Yesus mentoleransi tidurnya mereka. No. Ayat itu bukanlah bagian dari toleransi Yesus terhadap kesalahan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. No. Ayat itu justru adalah teguran yang sangat kuat terhadap mereka bertiga, sebab mereka tidak sanggup melakukan apa yang Yesus mau. Dia berkata, ingat, kamu kupanggil kemari untuk menjadi penjaga atas taman ini bersama-sama dengan aku. Kenapa kamu tidur? Anda tahu ceritanya, Yesus kemudian maju lagi ke depan, dia berdoa, dia kembali lagi, Anda tahu dia temukan mereka tertidur kembali. Dan kalimat yang sama dia pakai dan berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah. Ingat, you are the keeper of the garden. Engkau adalah penjaga atas taman ini. Dengan singkat cerita kita tahu Yesus melakukan itu 3 kali. Artinya setiap kali dia mengingatkan mereka, mereka tertidur. Artinya Petrus, Yohanes, Yakobus kembali lagi gagal menjadi penjaga atas sebuah taman. Hari itu yang berhasil hanya satu. Hanya satu yang tetap berdoa. Hanya satu yang tetap berjaga. Siapa? Yesus sendiri. Manusia kembali lagi, Anda dan saya kembali lagi gagal untuk menjadi penjaga taman. Jadi jangan pikir kita lebih baik daripada Adam dan Hawa. Jangan pernah berpikir. Kesalahan yang dilakukan Adam dan Hawa dalam Kejadian 3 ternyata adalah kesalahan yang sama yang dilakukan oleh murid-murid Yesus hari itu. Kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Israel kali ini kembali lagi dilakukan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Artinya jangan pernah berpikir dekat dengan Tuhan artinya Anda dan saya tidak bisa jatuh dalam dosa. Jangan pernah berpikir demikian. Dekat dengan Tuhan berarti segala-galanya akan berjalan sesuai dengan yang kita mau. Jangan pernah berpikir seperti demikian. Petrus, Yohanes, dan Yakobus kurang apa? 3,5 tahun berjalan dengan Yesus. Pagi, siang, dan malam hidup bersama-sama dengan Yesus. Toh masih tetap gagal. Hanya satu yang berhasil hari itu. Siapa? Hanya Yesus. Yesus berhasil menjadi penjaga taman. Yesus berhasil menjadi penjaga jiwa Anda dan saya. Itu sebabnya lewat keberhasilan Yesus, keselamatan itu mengalir. Lewat ketaatan Yesus, kasih Allah itu bisa dicurahkan di tengah-tengah kita. Sebab hanya ada satu yang berhasil. Yesus yang berhasil. Tetapi menurut saya, kalau cerita ini berhenti hanya sampai di Taman Getsemani, bahwa manusia semua gagal, hanya satu yang berhasil, hanya firman Allah itu sendirilah yang berhasil. Maka saya merasa bahwa kita manusia akan selalu mengalami kegagalan dan kegagalan tanpa punya keyakinan untuk berhasil sama sekali. Menurut saya kalau hanya sampai pada Taman Getsemani, hanya sampai pada keberhasilan Yesus, tetapi kita temukan keberhasilan Yesus ternyata juga adalah bagian dari satu titik peristiwa di mana kita temukan kegagalan manusia untuk memenuhi panggilan Tuhan. Maka kalau hanya Yesus yang berhasil, apalah arti kita ini dibandingkan murid-muridnya? Apalah arti Anda dan saya dengan Adam yang berjumpa dengan hadirat Tuhan tiap hari? Apalah arti kita dengan orang Israel yang mengerti sebuah pewahyuan yang luar biasa dari Torah Tuhan? Apalah arti saya dibandingkan dengan Petrus yang ketemu dengan Yesus siang dan malam 3,5 tahun diajar oleh Yesus sendiri? Apa arti kita kalau mereka gagal? Berarti kita juga punya alasan untuk berkata, oh,
Tidak ada manusia yang sempurna. Saya pun gagal. Hanya Yesus yang berhasil. Hanya Dialah yang akan menjadi penyelamat atas kehidupan Anda dan saya. Hanya Dialah yang berhasil. Berarti saya memang tidak akan pernah berhasil. Maka kita akan selalu menjadi orang yang pasif dalam pengikutan kita dengan Tuhan. Tapi saya percaya Allah adalah Allah pemberi kesempatan kedua. Dan kalau kesempatan kedua gagal, Allah tetap adalah Allah pemberi kesempatan ketiga. Dan kesempatan ketiga kalau gagal, saya percaya Tuhan sanggup untuk memberi kesempatan yang keempat. Kesempatan pertama digagalkan oleh Adam dan Hawa. Kesempatan kedua digagalkan oleh Israel. Kesempatan ketiga digagalkan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Pertanyaan saya, adakah manusia yang bisa berhasil menjadi penjaga taman seperti yang Allah maksudkan sejak dari Kejadian 2 ayat 15? Adakah yang bisa berhasil? Hanya Yesuskah satu-satunya yang bisa berhasil? Hanya firman Allah yang hidupkah itu yang bisa berhasil? Satu kali kita temukan dalam peristiwa, coba Anda pergi ke, maafkan saya, Anda pergi ke Yohanes pasal 18. Yohanes pasal 18 ayat pertama. Maafkan saya. Yohanes pasal yang ke-18 benar, ayat yang ke sebentar. Maafkan saya, Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes pasal 20, maafkan saya. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11. Yohanes 20 ayat yang ke-11. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11. Yohanes 20 ayat yang ke-11, Alkitab bilang begini. Tetapi Maria berdiri dekat kubur Yesus dan menangis. Sambil menangis, dia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Jadi Maria masih tetap tinggal di kuburan Yesus sambil menangis sebab dia tidak melihat Yesus. Nah, kubur Yesus, kalau Anda pergi ke Yohanes pasal 19 ayat 41, Yohanes 19 ayat 41, maka Anda akan tahu bahwa Yesus dikuburkan dekat dengan Bukit Golgota, dan di situ tempat Yesus disalib ada sebuah taman yang di dalamnya ada kuburan yang masih baru sama sekali yang belum pernah dipakai, milik Yusuf dari Arimatea. Jadi ada seperti taman pekuburan yang indah, dan kemudian di situ ada lubang kubur yang memang dibuat oleh orang yang bernama Yusuf dari Arimatea, seorang yang kaya, dan kita tahu bahwa Yesus dikuburkan di situ. Jadi sekali lagi kita temukan bahwa ada satu kata taman di akhir dari peristiwa kehadiran Yesus di muka bumi. Dan taman yang dimaksud kali ini adalah taman kubur yang baru. Taman kubur yang baru. Jadi Maria menangis di taman. Kembali lagi, kata taman itu diangkat oleh Yohanes dalam Yohanes 19 ayat 41. Dan buat saya ini penting. Kenapa penting? Sebab ada sesuatu yang mau dikatakan kepada kita tentang panggilan kita sebagai penjaga taman. Dan kita temukan bahwa manusia sudah gagal. Petrus, Yohanes, Yakobus gagal. Yesus dikubur di kuburan baru di sebuah taman. Kemudian Yesus bangkit. Tidak ada seorang pun yang melihat Yesus bangkit. Padahal Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, pada hari ketiga aku akan bangkit. Tapi mereka hidup dalam ketakutan, mereka hidup dalam kesedihan, mereka hidup dalam kekecewaan sebab mereka gagal untuk menjadi seorang penjaga taman. Mereka gagal, bahkan ketika Yesus bangkit, mereka kaget, mereka tidak berjumpa dengan Yesus.
Murid-murid datang hari itu diwakili oleh Petrus dan Yohanes. Alkitab berkata mereka hanya melihat kubur yang kosong. Mereka melihat ke dalam, mereka tidak melihat apa-apa. Mereka kembali ke murid-murid yang lain, memberitahukan bahwa kubur Yesus memang sudah kosong. Tetapi ketika Petrus dan Yohanes kembali ke murid-murid yang lain, masih ada satu perempuan yang tinggal di sana, dan Maria Magdalena masih tetap tinggal di situ, menangis sebab dia tidak menemukan Yesus. Tetapi waktu dia sementara menangis, tiba-tiba dia melihat ada dua malaikat duduk di tempat di mana mayat Yesus pernah dibaringkan. Dan mereka berkata kepada Maria, ayat 13, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Ayat 14. Sesudah dia berkata demikian, ia menoleh ke belakang, melihat Yesus berdiri di situ, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapakah engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria, lihat baik-baik, Maria menyangka orang itu, Yesus, adalah penjaga taman. Yesus memang penjaga taman. Dan dialah satu-satunya penjaga taman yang berhasil sejak dari Kejadian 2 ayat 15 sampai pada kisah Yesus mati dan bangkit. Dialah satu-satunya yang berhasil. Dialah penjaga taman. Maria menyangka orang itu adalah penjaga taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadaku." Ketika Petrus dan Yohanes datang di taman kuburan Yesus yang kosong, mereka melihat bahwa kuburan Yesus benar-benar kosong. Setelah mereka lihat, mereka kembali ke murid-murid yang lain untuk memberitahukan, kubur Yesus benar-benar kosong. Tetapi ada satu orang yang tetap tinggal di taman kubur yang baru. Dan dia menangis dan menangis dan menangis dan menangis dan berkata, "Mana Yesus? Mana Yesus? Aku mau ketemu Yesus. Mana Yesus? Mana Yesus?" Tangisan Maria, ini menurut tafsiran saya. Tangisan Maria menghadirkan malaikat hari itu. Dan dua malaikat perlu ada di situ untuk mengingatkan Maria, kubur ini sudah kosong sebab Yesus sudah bangkit. Dan ketika dia bercakap-cakap dengan Maria, dia menangis dan menangis dan berkata, "Kalau engkau tahu mana Yesusku, mana Tuhanku, tolong beritahukan kepadaku." Dalam percakapannya dengan malaikat, tiba-tiba Yesus ada di situ. Yesus hadir di situ, dan Yesus mulai mengambil alih percakapan antara malaikat dan Maria. Dan Yesus mulai berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Dan Maria berkata, "Aku cari Tuhanku, aku mencari guruku, aku mencari Yesus yang dikuburkan di situ. Kalau engkau tahu, beritahukan kepadaku." Beritahukan kepadaku. Dan yang menarik adalah Yesus berkata, "Maria." Dan waktu dia bilang Maria, Maria sadar bahwa itu Yesus. Ketika semua murid Yesus hari itu gagal menjadi penjaga taman, satu-satunya yang berhasil menjadi penjaga taman hanya Yesus di Taman Getsemani. Tapi waktu dia bangkit, dia coba sekali lagi. Dia mengundang lewat kubur yang kosong, dia mengundang murid-muridnya untuk datang. Dan kembali lagi yang menarik, kali ini ada dua murid utama Yesus yang datang, Petrus dan Yohanes. Dan ada perempuan-perempuan, dalam hal ini Maria Magdalena. Kembali lagi kita temukan Petrus dan Yohanes hanya melihat ke dalam kubur kosong, mereka pergi keluar.
Mereka kembali lagi gagal untuk menjadi penjaga taman. Tapi puji Tuhan, ada satu orang yang tidak mau keluar dari taman itu sebelum dia benar-benar berjumpa dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia cari, yaitu Yesus. Saya mengucap syukur ada satu perempuan, bukan laki-laki. Mungkin itu sebabnya di gereja lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Di VOA juga lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Saya heran. Walaupun yang anehnya adalah jemaat lebih banyak perempuan daripada laki-laki, tapi yang jadi pendeta lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Aneh bin ajaib. Itu misteri yang saya belum bisa pecahkan sampai hari ini. Kenapa di gereja lebih banyak perempuan daripada laki-laki, tapi pendeta lebih banyak laki-laki daripada perempuan? Saya aneh juga. Tapi hari itu ada satu perempuan. Berbahagialah para perempuan hari ini. Ada satu perempuan yang tidak pernah mau menyerah. Dia tetap tinggal dalam taman kubur yang baru. Setiap tetes air matanya bukan hanya menghadirkan malaikat di tengah-tengah dia, tapi tetes air mata yang menetes dari mata Maria hari itu, tangisan dan seruan Maria hari itu, menghadirkan Yesus yang seharusnya berjumpa lebih dahulu dengan Bapa, tapi seakan-akan dia pending dulu sebentar. Kenapa? Sebab tujuan dia datang di muka bumi adalah untuk manusia. Tapi hari itu dia temukan ada satu manusia yang tidak gagal. Tidak gagal untuk menjadi penjaga taman. Satu perempuan yang tidak gagal. Mungkin itukah sebabnya gereja digambarkan sebagai seorang perempuan yang terus menangis, terus berseru, terus berteriak, mana Yesus, mana Yesus. Dan waktu dia menangis, Yesus harus pending dulu meetingnya dengan Sang Bapa. Dia alihkan perjalanannya. Dia berjumpa dengan Maria Magdalena lebih dahulu. Dia panggil Maria. Maria waktu sadar bahwa itu Yesus. Hari itu Yesus menyuruh Maria untuk menjadi pembawa kesaksian bagi murid-murid yang lain. Saya berdoa gereja hari ini termasuk Anda dan saya adalah gambaran Maria Magdalena. Orang-orang yang tidak pernah gagal untuk menangisi menjadi pendoa syafaat di hadapan Tuhan bagi taman yang Tuhan percayakan kepada kita. Taman keluarga kita, taman pekerjaan kita, taman pertemanan kita, bahkan taman bangsa dan negara yang Tuhan percayakan pada Anda dan saya. Buat saya, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti menangis. Jangan pernah berhenti berseru, mana Yesus? Aku perlu Yesus. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan dalam hidup kita dahsyat. Tapi maukah Anda masih menangis lebih daripada hari-hari ini? Dan berkata, saya mau hadirat Tuhan yang lebih dalam lagi. Lebih dahsyat lagi. Kehadiran Tuhan yang lebih luar biasa. Satu karya Tuhan yang lebih indah. Kami mau Yesus. Kami mau menangis. Dan hari itu, saya percaya Maria Magdalena menjadi perwakilan atas seluruh umat manusia yang gagal selama ribuan tahun. Tapi hari itu pada akhirnya di taman kubur yang baru, di taman kebangkitan Yesus, ada satu orang yang berhasil berdiri, ada satu orang yang berhasil untuk menetapkan tidak akan pernah beranjak dari tempat itu sampai dia berjumpa dengan Yesus. Dan saya bersuka cita untuk Maria Magdalena. Saya bersuka cita sebab dia bisa menjadi teladan bagi kita semua. Ya, Yesus satu-satunya yang berhasil di Taman Getsemani. Tapi hari itu dia beri kesempatan sekali lagi kepada kita manusia. Dan hari itu ada satu orang yang berhasil memenuhi panggilan Tuhan. Hari ini, maukah Anda menangis untuk taman yang Tuhan percayakan pada Anda? Maukah Anda terus menangis untuk keluarga Anda, pasangan hidup Anda, anak-anak Anda? Maukah Anda terus menangis buat kota di mana Tuhan tempatkan kita? Maukah Anda menangis untuk orang-orang di sekitar Anda dan saya? Jangan pernah berhenti menangis. Jangan pernah berhenti berseru. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Sebab Tuhan memanggil kita memang untuk menjadi penjaga
atas sebuah taman. Mari kita datang pada Tuhan. Gledi, ku berseru Yesus. Kita datang pada Tuhan. Kita sembah Dia. Hari ini biarlah punya hati seperti Maria Magdalena. Saya suka, hanya penyembahlah orang seperti Maria Magdalena, hanya penyembahlah yang bisa terus bertahan, terus menangis, terus berseru, terus berdoa, dan berkata, aku ingin lihat Yesus. Yesus hadir dalam hidupku, Yesus hadir dalam rumah tanggaku, Yesus hadir dalam hidup nikah kami, Yesus hadir dalam hidup anak-anakku, Yesus hadir dalam masa depan kami. Aku ingin lihat Yesus hadir. Maukah Anda atau Anda sudah menyerah? Saya mengalami beberapa konseling. Ada ibu-ibu datang pada saya dan berkata, Pak, suami saya tidak bisa berubah. Tuhan Yesus datang pun jangan harap dia berubah. Seringkali saya menemukan ada keputusasaan dari orang. Sebab mereka merasa keadaan saya tidak bisa berubah. Tapi saya suka Maria Magdalena. Bukan orang yang sembarang menerima sebuah keadaan. Tetapi ketika sesuatu berjalan tidak dengan semestinya dan seharusnya, dia justru berdiri di situ, dia bertahan di situ. Yang lain sudah pulang, yang lain sudah pergi. Tapi hari itu dia tetap tinggal. Dan dia menangis. Dan tanpa orang lain tahu, tangisan Maria itu benar-benar menghadirkan surga. Malaikat ada di situ. Dan yang paling luar biasa, Yesus ada di situ. Maukah Anda satu titik menangis? Sampai surga itu benar-benar hadir dalam hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Angkat saja roti di tangan kanan Anda. Hari ini bagaikan Maria Magdalena, katakan berseru. Bilang Yesus, Yesus. Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkara ku serahkan padamu. Biarlah air mata kita tidak pernah kering di hadapan Tuhan. Jadilah seperti buli-buli pualam yang dipecahkan. Seperti narwastu yang kemudian merebak keluar, memenuhi setiap ruangan taman kehidupan kita. Saya bersuka ada satu orang yang tidak mau menyerah hari itu. Saya bersuka ada satu orang yang tidak puas hanya dengan kubur yang kosong.
Saya bersuka ada satu orang yang berkata, aku tidak akan pernah pergi dari tempat ini sampai aku berjumpa dengan Tuhan. Sejak hari itu kita temukan ada pendoa-pendoa yang berdiri dengan kuat di hadapan Tuhan. Ada David Brainerd yang berkata, give me revival or let me die. Berikan aku revival atau biarkan aku mati. Ada orang-orang yang berdiri dan berkata, biarkan aku ketemu, lihat Tuhan dan karya Tuhan. Kalau tidak, aku akan terus ada di tempat ini. Aku akan terus ada di sini. Aku akan berseru dan berseru dan berseru. Beberapa orang menceritakan kisah tentang Fransiskus Assisi. Ada malam-malam dia masuk ke dalam sebuah goa. Dan Fransiskus Assisi menurut beberapa kesaksian orang berdoa berjam-jam sampai subuh. Dia berdoa berjam-jam dari malam sampai subuh. Dan dari luar goa mereka hanya dengar satu suara. Mereka hanya dengar suara Fransiskus Assisi mengatakan satu kata berjam-jam. Dan kata itu adalah Yesus. Jesus, give me Jesus. Beri aku Yesus. Beri aku Yesus. Dengan teriakan yang keras, dengan air mata yang menetes. Mereka mendengar berjam-jam Fransiskus Assisi berteriak, Yesus, beri aku Yesus. Beri aku Yesus. Menurut saya gereja seperti Maria Magdalena adalah gereja yang menghadirkan sorga di muka bumi. Gereja Maria Magdalena, gereja seorang penyembah, gereja yang meneteskan air mata bagi orang lain, gereja yang tidak pernah berhenti berharap bahwa Tuhan itu sanggup ada, sanggup hadir, sanggup bekerja, sanggup turun, sanggup campur tangan. Dan dia berkata, beri aku Yesus. Tolong beritahukan aku mana Yesus. Dan hari itu bukan hanya malaikat yang harus turun. Yesus akan membatalkan meeting dengan Sang Bapa. Hadir di tengah-tengah Maria Magdalena. Sebab ada satu tangisan dan air mata yang keluar dari hidupnya. Masihkah Anda menangis mencari Yesus? Apakah penyembahan menjadi sebuah romantisme lagu hanya supaya kita senang, hati senang, dan kita kehilangan sebuah syafaat yang berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Yesus, aku ingin lihat sesuatu terjadi. Aku ingin Engkau hadir di tengah-tengah hidup, hadir di tengah-tengah keluarga. Ku berseru, Yesus, sahabatku, dialah generasi Maria Magdalena bangkit. hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Yesus kemudian mengambil roti, memecah-mecahkannya dan mengucapkan berkat atasnya. Dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kalau percaya, mari kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Angkat cawan di tangan kanan Anda. Inilah cawan perjanjian baru dengan darah Yesus. Yesus pun mengambil cawan anggur, mengucapkan syukur atasnya, dan mengatakan kepada murid-muridnya, inilah cawan perjanjian baru. Darahku yang telah ditumpahkan bagi keselamatan semua orang. Percayakah Anda bahwa cawan anggur yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kalau percaya, mari kita terima dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih. Melayakkan kami, memampukan kami. Terima kasih. Angkat dua tangan Anda dan biarlah kita terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera pada Roh Kudus menyertai kita mulai daripada pagi hari ini. New morning, hari yang baru, ada mujizat yang baru, ada pertolongan Tuhan yang baru, ada pengharapan Tuhan yang baru. Biarlah semua itu berkelimpahan dalam kehidupan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.